Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok KKN kelompok 1 Adikarto dengan program kerja pilihan yaitu inovasi pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Yuli Pradenawati dengan NPM 2010201141, Fakultas Fisip, Prodi Ilmu Administrasi Negara, kemudian ada Gali Virganiza Putra dengan NPM 2010503147, Fakultas Teknik dengan Prodi Teknik Sipil, kemudian ada Rozan Alfian Darmawan dengan NPM 2010502021, Fakultas Teknik dengan Prodi Teknik Mesin, kemudian ada Sri Dewi Ayusefa dengan NPM 2010301010 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Prodi PBSI, dan ada Aisyah dengan NPM 2010303066 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Prodi Pendidikan IPA. Next. Kemudian yang pertama yaitu kita akan membahas terkait abstrak, nah, di mana penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan alat peraga kotak sifat cahaya atau Kosifacai yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik, di mana penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Adikarto 1 pada kelas 5 tahun ajaran 2023-2024 dengan jumlah peserta didik sebanyak 14 siswa. Proses pengembangan alat peraga dilakukan pada tanggal 31 Juli sampai dengan 9 Agustus 2023. Untuk jenis penelitiannya yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dengan metode yang digunakan yaitu metode pengembangan menggunakan model ADDIY atau Analysis, Design, Development, dan Implementation, di mana hasil akhir dari penelitian ini yaitu diharapkan alat peraga kotak sifat-sifat cahaya ini dapat digunakan dan mampu meningkatkan pemahaman peserta didik SD khususnya pada materi sifat-sifat cahaya. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Nah, jadi pembelajaran IPA itu merupakan pedoman bagi peserta didik yang berkaitan dengan keterampilan sikap ilmiah dan juga di mana konsep materi dalam pembelajaran IPA itu berkaitan dengan objek dan fenomena alam, di mana hendaknya dimulai dengan memperkenalkan terlebih dahulu masalah yang berkaitan dengan lingkungan siswa, di mana salah satu materi IPA yang berkaitan erat dengan alam dan terjadi di kehidupan nyata peserta didik yaitu salah satunya pada materi sifat-sifat cahaya. Nah, akan tetapi berdasarkan survei lapangan yang telah dilakukan dengan melakukan wawancara kepada salah satu guru atau wali kelas 5 SD S1 Adikarto, di mana beliau menyatakan bahwa terdapat faktor internal dan juga faktor eksternal yang menyebabkan menurunnya pemahaman peserta didik, di mana sebagai contoh faktor internal itu berasal dari siswa itu sendiri, misalnya seperti siswa itu bermalas-malasan atau sering menunda-nunda dalam mengerjakan. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, dalam hal ini itu guru sangat berperan penting dalam menciptakan pembelajaran yang asik dan juga tidak membosankan. Nah, solusi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menciptakan alat peraga. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman peserta didik khususnya pada materi sifat-sifat cahaya. Alat peraga ini disusun dengan dilengkapi elemen-elemen yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya sifat-sifat dari cahaya. Nah, dengan demikian, mengingat akan pentingnya penggunaan alat peraga pada materi sifat-sifat cahaya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pengembangan yang berjudul pengembangan alat peraga kotak sifat cahaya atau Kosifacai menggunakan model ADDIY. Metode. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dilakukan pengumpulan data dengan cara observasi secara langsung, yaitu wawancara dengan wali kelas 5 serta dokumentasi. Kemudian penelitian ini juga menggunakan metode ADDIE, namun dalam penelitian ini hanya sampai dengan desain. Analisis dilakukan analisis terhadap permasalahan dan kebutuhan peserta didik. Desain membuat alat peraga yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci lagi. Hasil dan pembahasan. Baik, hasil dan pembahasan yang pertama adalah tahap analis atau tahap analisis. Tahap analisis dilakukan dengan wawancara untuk mendapatkan data atau informasi tentang apa yang dikembangkan dan acuan dalam proses mengembangkan alat peraga atau Kosifacai. Hasil wawancara yang dilakukan dengan guru wali kelas 5 SD Negeri 1 Adikarto yaitu terkait dengan metode pembelajaran, proses pembelajaran, kendala pembelajaran, dan perlu atau tidaknya alat peraga. Nah, yang pertama adalah metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang sering digunakan yaitu dengan metode ceramah.
Proses pembelajaran biasanya dilakukan di dalam kelas, kemudian apabila materi pembelajaran diharuskan untuk melakukan percobaan atau yang lain maka akan dilakukan di luar kelas. Kemudian yang ketiga adalah kendala yang sering kali ditemukan yaitu siswa kurang bersemangat dan kurang paham bagaimana peristiwa sifat-sifat cahaya. Dan yang terakhir adalah diperlukannya adanya alat peraga yang dilengkapi dengan elemen-elemen untuk membuktikan sifat-sifat dari cahaya dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik pada materi sifat-sifat cahaya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tahap desain atau perencanaan. Pada tahapan desain ini bertujuan untuk merumuskan tujuan pembelajaran dan juga merancang produk alat peraga atau kosi facai yang akan dikembangkan. Terdapat beberapa langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran dan yang kedua adalah pembuatan alat peraga kotak sifat cahaya. Yang pertama merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sendiri sesuai dengan kurikulum yang berlaku yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya melalui percobaan sederhana. Dengan demikian, berdasarkan permasalahan yang telah diketahui dari hasil wawancara dengan wali kelas 5, dan juga ditambah lagi adanya beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya pemahaman peserta didik, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Salah satu solusi yang dapat diberikan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran pada bab sifat-sifat cahaya, yaitu dengan menciptakan alat peraga, di mana dilengkapi dengan elemen-elemen untuk membuktikan sifat-sifat dari cahaya tersebut. Yang kedua adalah pembuatan alat peraga kotak sifat cahaya. Pembuatan alat peraga dimulai dengan mendesain menggunakan alat dan juga bahan di mana mudah ditemukan seperti kardus, kertas buffalo, kertas atsuro, lem kasto, lem kertas, gunting, cutter, mika, senter, kaca, dan juga solatip. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, berikut ini merupakan salah satu dokumentasi dari sifat-sifat dari cahaya. Nah, yang pertama itu yang paling atas ada cahaya dapat merambat lurus, di mana ini menggunakan bantuan senter, kemudian difokuskan pada celah kardus itu. Nah, nantinya cahaya tersebut akan merambat lurus dan terlihat seperti kotak seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada cahaya dapat dipantulkan. Nah, ini menggunakan bantuan senter dan juga kaca. Nantinya cahaya tersebut akan dipantulkan ke kaca dan akan mengarah ke kardusnya kembali. Nah, kemudian yang selanjutnya ada cahaya menembus benda bending. Ini menggunakan bantuan mika, di mana cahaya dari senter itu diarahkan ke mika melalui celah pada kardus tersebut. Nantinya cahaya dari senter tersebut akan menembus mika dan akan terlihat pada kardus yang biru tersebut. Nah, kemudian ada cahaya dapat dibiaskan. Nah, ini menggunakan bantuan gelas plastik yang diisi air, kemudian dimasukkan pulpen di dalamnya. Nah, di mana pulpen tersebut ketika dimasukkan ke dalam air terlihat seperti patah. Nah, itu membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Next. Nah, yang terakhir yaitu simpulan dan juga saran. Nah, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dilihat dari permasalahan yang ada, baik berasal dari faktor internal maupun eksternal yang telah dijelaskan sebelumnya tadi, kemudian solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan menciptakan alat peraga yang bernama kotak sifat-sifat cahaya atau kosi facai. Nah, alat peraga tersebut itu dibuat semenarik mungkin dan juga dilengkapi dengan elemen-elemen yang dapat membuktikan dari sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya dapat merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dibiaskan, dan juga cahaya dapat dipantulkan. Nah, dengan adanya alat peraga kotak sifat cahaya ini, diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang menarik dan juga mampu membantu meningkatkan pemahaman siswa pada kelas 5 SDS 1 Adikarto. Nah, sekian dulu pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.